Guys, you down here? Jacob Goodnight. No, Jacob Goodnight is dead. Jacob Goodnight. He's not dead. Film ini adalah sequel lanjutan dari film See No Evil 2006 yang dirilis pertama kali pada tahun 2014. Ada baiknya teman-teman simak terlebih dahulu sequel pertama dari film ini untuk lebih memahami awal mula kemunculan sang psikopat yang bernama Jacob. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak bersama-sama filmnya. Film diawali dengan 3 orang petugas rumah sakit yang ketika itu mendapatkan tugas shift malam. Di antaranya adalah Amy, Seth, dan Holden. Lagi asik mengobrol, malam itu mereka mendapatkan sebuah panggilan telepon dari kepolisian yang mana sebagai ahli tim forensik, mereka ditugaskan melakukan pembedahan mayat Jacob. Jacob adalah seorang psikopat yang terkenal sadis. Seperti yang telah kita ketahui, Jacob telah membunuh beberapa orang tanpa motif apapun. Biasanya, setelah membunuh para korban, Jacob akan mencongkel kedua bola mata korban untuk dijadikan koleksinya. Malam itu bertepatan dengan hari ulang tahun Amy. Karena pekerjaan tersebut, dengan terpaksa, Amy harus menunggu kedatangan mayat Jacob di rumah sakit tersebut. Namun di luar dugaan, beberapa teman Amy diantaranya Tamara, Kayla, Cartel, dan Will memberikan sebuah kejutan kepada Amy dengan berpura-pura menjadi mayat di rumah sakit tersebut. Malam itu pun mereka bersenang-senang dengan menengguk beberapa minuman keras. Hingga Tamara yang mulai kehilangan kendali, mungkin juga karena penasaran. Ia lalu menanyakan di mana mayat Jacob disimpan. Holden lalu memberitahukan letak mayat tersebut, tepatnya di ruangan pendingin di lantai bawah. Tamara yang penasaran lalu mengajak Carter untuk menemaninya. Sesampainya di ruangan tersebut, Tamara menciumnya tanpa ada rasa takut. Dan yang lebih gilanya lagi, mereka melakukan pengencerotan tepat di samping mayat Jacob. Ketika sedang melakukan pengencerotan, Tamara dan Carter baru menyadari Jacob sudah tidak lagi berada di tempat tadi. Mereka pun telah selesai melakukan pengencerotan. Tiba-tiba lampu di ruangan mayat tersebut tiba-tiba padam. Tamara lalu menyalakan korek api sebagai penerang. Dan dari belakang, Jacob langsung menyerang Carter dan Tamara. Beruntung Tamara bisa melarikan diri dari kamar mayat tersebut. Berbeda jauh dengan Carter, ia harus tewas saat itu juga. Setelah Jacob mencekik lehernya, bisa kita lihat Jacob telah bersiap membantai orang-orang di rumah sakit tersebut seperti yang ia lakukan sebelumnya. Jacob lalu memilih beberapa benda tajam untuk membunuh para korban-korbannya tersebut. Kembali kepada Tamara, lorong demi lorong ia telusuri berteriak meminta tolong. Namun tidak satu pun dari mereka yang mendengar teriakan Tamara. Diketahui rumah sakit tersebut pun cukup besar. Holden yang berada tidak jauh dari Tamara, ketika itu ia langsung mencari ke sumber suara. Holden yang memang lumpuh, ketika itu ia malah berpapasan dengan Jacob. Sangat mudah sekali bagi Jacob untuk menangkap Holden. Amy, Kayla, serta Will yang sedari tadi menunggu Tamara dan Carter, mereka lalu memutuskan menyusul menuju ruangan mayat tadi. Amy yang ketika itu bertanya-tanya karena mayat Jacob yang tiba-tiba menghilang dari tempat semula. Mereka lalu menemukan noda darah yang mengarah pada ruangan pendingin penyimpan mayat. Setelah dibuka, mereka sangat kaget dan ketakutan melihat mayat Carter dengan darah segar yang masih menetes. Dan ketika itu juga, Jacob berhasil mematikan aliran listrik di rumah sakit tersebut, sehingga membuat mereka sedikit kewalahan mencari keberadaan Tamara dan Carter. Di lorong yang berbeda, akhirnya mereka menemukan Holden dengan bersimbah darah. Naasnya nyawa Holden tak tertolong. Dalam keadaan panik, serta seisi ruangan yang gelap, lorong demi lorong mereka telusuri hingga akhirnya mereka berpapasan dengan Tamara. Dengan sedikit gagap karena kejadian tadi, Tamara lalu menceritakan hal yang menimpa Carter, bahwa orang yang membunuhnya bukan lain adalah Jacob sang psikopat. Amy yang menanyakan keberadaan Seth kepada Tamara karena memang dari awal Seth tidak bersama mereka. Akhirnya rombongan tersebut segera bergegas mencari keberadaan Seth yang dipimpin oleh Amy. Di ruangan lain, Seth yang sedari tadi belum menyadari dalam dibalik semua ini adalah Jacob. Satu persatu dari setiap lorong ia masuki dengan hanya bermodalkan sentir sebagai penerang. Dan
tiba-tiba ia bertemu dengan sang psikopat. Beruntung, Sid bisa melarikan diri dengan mendorong rak obat-obatan di rumah sakit tersebut, hingga membawanya kembali berpapasan dengan Amy dan rombongan. Mereka yang saat itu masih dalam keadaan panik harus terpisah ketika Jacob muncul dari kegelapan. Satu persatu dari mereka harus tewas. Kayla yang terjebak dalam toilet. Jacob berhasil menangkap serta mencekik lehernya hingga ia tewas. Setelah berhasil membunuh Kayla, berikutnya giliran Tamara. Ia harus tewas karena lehernya harus digorok oleh Jacob. Will pun tidak berbeda jauh dari yang lain. Setelah berhasil ditangkap, Jacob langsung memutilasi tubuh Will menggunakan sebuah mesin pemotong. Berusaha melawan, keadaan malah semakin memburuk. Ketika Seth hampir terbunuh oleh mesin pemotong tadi karena berusaha menyelamatkan Amy. Dengan sempoyongan, mereka berdua lalu bersembunyi di kamar mayat tadi. Amy berusaha mencari bantuan dengan menyelinap keluar melalui jendela. Ia pun kembali masuk ke dalam mayat kamar tadi karena melihat Jacob yang mencari keberadaan mereka. Dengan membawa sebilah golok, mereka berdua lalu mencari jalan alternatif untuk keluar dari rumah sakit tersebut. Hingga ketika berhasil menemukan jalan keluar, Amy yang saat itu terlalu terburu-buru membukakan pintu. Tiba-tiba sebuah golok berhasil menembus pintu besi tersebut. Dan Amy pun harus tewas. Dengan berat hati, Seth harus meninggalkan Amy di tempat tersebut. Lorong demi lorong ia telusuri, seakan Jacob bisa mengetahui setiap lorong demi lorong yang akan menjadi tempat bagi Seth untuk bersembunyi. Hingga beberapa menit kemudian mereka kembali berpapasan. Dengan tenaganya yang melampaui manusia normal pada umumnya, Jacob mengempaskan tubuh Seth ke semua benda dalam ruangan tersebut. Seth yang dalam keadaan tak berdaya, ketika itu, Jacob telah bersiap mengeksekusi. Melihat sebuah cairan kimia dengan tenaga yang tersisa, Seth berhasil menyuntikkan cairan tersebut ke dalam tubuh Jacob, hingga ia pun berhasil dibuat tumbang. Seth yang berpikir ia telah berhasil mengalahkan sang psikopat tadi, ketika hendak menuju mobilnya, dari belakang Jacob langsung menyerang mengambil kedua bola matanya. Dan film pun selesai.